Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Aditya. Saya mahasiswa semester 6 program studi Sejarah Peradaban Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat Islamisasi yang dilakukan oleh Sunan Ampel. Nah, pada poin yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang biografi dari Sunan Ampel sendiri. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat. Sunan Ampel lahir di Campak, Kamboja pada sekitar tahun 1401 Masehi dari keluarga bangsawan. Ayah Sunan Ampel adalah Maulana Malik Ibrahim atau Maulana Maghribi atau yang dikenal Sunan Gresik. Ibu Sunan Ampel adalah seorang putri dari Raja Campak dinasti Azmakan atau Ali Nurul Alam Maulana Israel yang bernama Siti Fatimah. Sunan Ampel yang makamnya terletak di Kampung Ampel, Kota Surabaya adalah anggota Dewan Wali Songo tertua yang memiliki peranan besar dalam pengembangan dakwah Islam di Jawa dan tempat lain di Nusantara. Dalam historiografi lokal dituturkan bahwa Raden Rahmat datang ke Jawa bersama saudara tertuanya yang bernama Ali Musada dan saudara sepupunya yang bernama Raden Burere. Kedatangan Sunan Ampel ke Majapahit diperkirakan terjadi awal dasawarsa keempat abad ke-15, yakni saat Arya Damar sudah menjadi Adipati Palembang. Sebagaimana riwayat yang menyatakan bahwa sebelum ke Jawa, Raden Rahmat telah singgah ke Palembang. Nah, pada poin yang kedua yaitu dakwah Sunan Ampel. Dalam sejarah dalam disebutkan bahwa Putri Arya Lembu Sura menikah dengan penguasa Tuban, Arya Teja, dan menurunkan bupati-bupati Tuban. Disebutkan pula bahwa Putri Arya Lembu Sura yang lain yang bernama Ratna Panjawi menikah dengan Prabu Brawijaya dari Majapahit. Lewat tokoh Prabu Brawijaya yang juga menikahi bibi Raden Rahmat, hubungan dengan Arya Lembu Sura terjalin. Itu sebabnya setelah Prabu Brawijaya menyerahkan Raden Rahmat kepada penguasa Surabaya yang beragama Islam, Arya Lembu Sura dia tidak saja mengangkatnya menjadi imam di Ampel, tetapi menikahkannya pula dengan Nyai Ageng Manila, putri penguasa Tuban Arya Teja, yaitu menantu Arya Lembu Sura. Demikian, Raden Rahmat memiliki hubungan kekerabatan dengan penguasa Tuban Arya Teja sekaligus dengan penguasa Surabaya Arya Lembu Sura. Lewat hubungan kekerabatan dengan penguasa Surabaya Arya Lembu Sura itulah yang pada gilirannya membawa Raden Rahmat pada kedudukan sebagai bupati penguasa Surabaya menggantikan kedudukan Arya Lembu Sura. Menurut sejarah Regen Surabaya, Raden Rahmat adalah bupati pertama Surabaya dengan kedudukan sebagai bupati yang berkuasa di suatu wilayah. Gerakan dakwah yang dilakukan Raden Rahmat lebih leluasa, terutama dalam usaha memperkuat jaringan kekerabatan dengan penguasa-penguasa di wilayah lain. Sunan Ampel yang dikenal dengan dakwanya yang singkat dan cepat menganut konsep 5 moh, yang artinya tidak melakukan 5 perbuatan tercela. Yang pertama, moh main, yang artinya tidak mau berjudi, dan yang kedua, moh ngambe, yang artinya tidak mau mabuk, dan yang ketiga, moh maling, yang artinya tidak mau mencuri, dan yang keempat, moh madat, yang artinya tidak mau menghisap candu, dan yang kelima, moh madon, yang artinya tidak mau berzina. Nah, pada poin yang ketiga atau poin yang terakhir yaitu peninggalan Sunan Ampel. Berdasarkan biografi dari Sunan Ampel,
Beliau mendirikan Masjid Agung Demak pada tahun 1479. Penerus Sunan Ampel dalam berdakwah di kota Demak adalah Raden Zainal Abidin atau yang dikenal dengan nama Sunan Demak. Sunan Ampel diperkirakan meninggal sekitar pada tahun 1481 di Demak dan dimakamkan di Masjid Ampel, Surabaya, tempat beliau berdakwah. Dari beberapa peninggalan yang ditinggalkan oleh Sunan Ampel yaitu Masjid Sunan Ampel, pusaka-pusaka Sunan Ampel, dan keris setan Kober yang ditinggalkan oleh Sunan Ampel setelah Sunan Ampel wafat. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.